Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, di tengah hebohnya berita ya hari ini bahwa Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka mafia minyak goreng. Juga di tengah berita kabarnya Pertalite akan naik, ini ada kabar yang juga tak kalah mengejutkan ya. Ini juga menjadi perbincangan di medsos ya bahwa Densus 88 dan juga Mabes Polri ini ya menyebutkan bahwa ada jaringan teroris NII Sumbar, Sumatera Barat ya, yang akan menggulingkan pemerintah Jokowi dengan modal golok begitu ya. Nah, ini tentunya mengundang banyak pendapat begitu ya, banyak polemik, banyak tokoh yang meragukan, terutama tokoh Minang ini ya, yang mengatakan bahwa NII itu pusatnya bukan di Sumbar begitu ya. Ini ada banyak, saya bacakan aja ya, ada beberapa berita di medsos yang meragukan begitu ya. Ini salah satunya Gubernur Sumbar ya ini ya. Dimuat di oposisicerdas.com, tidak ada sejarahnya NII berpusat di Sumbar, apalagi mau gulingkan pemerintah begitu ya. Nah, ini beritanya yang serem juga ini ya. Densus 88 beberkan rencana NII Sumbar lengserkan pemerintah Jokowi pakai golok begitu ya. Ini dimuat di gelora.co. Ini lengkap dengan gambar goloknya ya. Tentunya ini menuai komentar begitu ya. Ini salah satunya dari Fadlizon ya. Tim Densus 88 sebut NII Sumbar berniat lengserkan Jokowi sebelum pemilu 2024. Fadlizon yang benar aja begitu ya. Demikian juga Andre Rosiade juga meragukan ya. Andre Rosiade ragu dengan informasi kelompok NII di Sumbar yang disebut ingin lengserkan pemerintah Jokowi. Ya, jadi ini banyak juga tokoh-tokoh yang meragukan begitu informasi ini karena dianggap banyak kelemahannya begitu ya. Langsung saja mungkin ini kita bahas dengan dua tokoh juga ini ya. Ada Wakil Ketua MUI Buya Anwar Abbas. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rahma. Ya, dan juga ada aktivis Muhammadiyah yang sekaligus pengamat teroris ini ya sebenarnya, Mustafa Nahrawardaya, tapi ini sudah gabung, tapi entah mengapa itu tidak muncul gambarnya. Jadi langsung saja saya sama Buya dulu ya Buya. Ini di medsos Buya banyak yang kemudian mempertanyakan ya berita ini. Kalau Buya sendiri bagaimana melihatnya? Ya, itu Minangkabau atau Sumatera Barat gitu ya. So, kalau Minangkabau itu kan dia adalah ethnicity ya. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Dan dalam ajaran agama kita ya kita disuruh untuk patuh terhadap pimpinan ya. Tetapi patuh terhadap pimpinan itu adalah selama pimpinan itu berjalan di jalan yang benar gitu kan. Tapi kalau seandainya pemimpin itu sudah tidak berjalan-jalan yang benar ya wajib hukumnya ya bagi umat Islam untuk mengingatkan dan meluruskan serta menasihati. Lalu kalau seandainya sekarangnya ada orang-orang yang bergerak dalam dalam organisasi yang namanya NII ya, saya terus terang saja ini katanya di Sumatera Barat ya. Ya. Kalau saya tidak salah kebanyakan mereka berkonsentrasi di sebuah kabupaten, kalau nggak salah saya Darmasraya ya. Itu Darmasraya itu adalah daerah kabupaten baru di Sumatera Barat ya. Penduduknya kebanyakan itu adalah transmigran ya. Jadi mereka adalah pendatang ke sana gitu. Kebanyakan dari Pulau Jawa ya. Nah, makanya saya minta betul lah sama Densus 88 ya supaya mengklarifikasi dan menjelaskan sejelas-jelasnya siapa mereka-mereka yang diduga terlibat dan terhubung dengan kelompok NI tersebut ya. Kira-kira bioritmiknya seperti apa ya, dan etnisiti mereka dari mana gitu. Besar dugaan saya, tapi saya kan belum tahu. Besar dugaan saya kalau memang ada ya, itu mereka bukanlah putra-putra asli Minangkabau kalau dugaan saya ya. Tapi kalau seandainya supaya
ya lebih terang benderang ya saya rasa sangat baik lah ya, kiranya jika seandainya tokoh-tokoh Sumatera Barat diberi kesempatan untuk berwawancara, bermuajah dengan mereka yang ditangkap oleh Densus 88 ini gitu kan, supaya masalah ini tidak menjadi apa ya, menjadi masalah baru ya, karena ini akan bisa menimbulkan tafsiran yang bermacam-macam ya. Di antaranya adalah menyudutkan orang Minangkabau dan atau orang Sumatera Barat ya. Karena dalam Pilpres kemarin itu kan boleh dikatakan ya kebanyakan mereka adalah pendukung yang nomor 2 ya. Bukan pendukung yang nomor 1 gitu. Bukan pendukung Pak Jokowi tapi adalah pendukung Prabowo Subianto gitu kan. Oleh karena itu bagi saya ya saya menghimbau kepada Densus 88 dan juga BNPT ya untuk secepatnya menjelaskan dan mengklarifikasi ya siapa mereka-mereka ini ya dan etnisiti dari mana gitu. Saya merasa penting untuk meminta supaya diperjelas etnisitinya ya. Karena dugaan saya kalau memang ada ya kemungkinan besar etnisiti mereka bukan dari asli Minangkabau. Itu dugaan saya ya. Tapi mereka adalah pendatang yang berasal dari entah dari ya pokoknya dari Pulau Jawa lah dan mungkin juga ada dari yang lain gitu. Karena tidak ada kejelasan dari Densus 88 ini isunya memang menjadi kemana-mana begitu ya, orang menanggapinya menjadi isu sara, suku begitu ya. Ini tadi saya bacakan lagi ke ada Fadlizon yang tadi tuh ya, mengomentari juga dari ditinjau dari suku ya. 3 dari 4 pendiri Republik ini adalah orang Minang, Sumatera Barat. Hatta, Sahrir, dan Tan Malaka. Yang benar aja ada NII di Sumbar mau memberontak pakai sebilah golok. Golok biasanya dipakai untuk ambil kelapa untuk berbuka puasa. Itu kata tweetnya Fadlizon ya. Golok kayak begal aja ya. Dan kalau seandainya pun ada kelompok yang ingin menjatuhkan rejim dengan golok ya saya rasa ya sedangkan dengan peluru kendali aja tidak jatuh rejim Ukraina itu kan. Coba pemerintah Soviet menyerang Ukraina dengan pesawat tempur yang luar biasa canggihnya belum jatuh sampai hari ini nih. Apalagi pakai golok ya. Jadi kesimpulan saya ya ini namanya ketakutan yang keterlaluan menurut saya, ketakutan yang keterlaluan. Ya saya rasa kalau seandainya negara kita diserang oleh orang dengan senjata-senjata canggih belum tentu takluk juga, kita pemerintahan kita belum tentu jatuh menurut saya ya. Gitu. Apalagi pakai golok gitu ya. Bagi saya ya terasa aneh sekali bagi saya terasa ya. Ya ini itu, juga menjadi itu KKB, gerakan separatis di Papua pakai senjata canggih itu jatuh tuh rejim itu kan. Ya ini ada netizen. Ada netizen Lita Hartoyo ini memposting foto KKB ya, KKB yang sedang membawa AK-47 begitu ya katanya. Kalau ini pakai golok udah kelar deh urusan katanya. Ya, dan ada foto para ini KKB ya yang membawa senapan AK-47 begitu ya. Tapi yang ini ya jadi Densus 88 dan BNPT yang isinya orang-orang cerdas ya. Ya kok sangat sangat ketakutan dengan orang pegang golok, bingung juga saya. Ya tentunya sementara KKB ini orang jadi membandingannya ke KKB ini ya, selain ke suku yang menyorotnya juga jangan ke KKB. Ya. Ukraina ya diserang oleh Uni Soviet dengan pesawat canggih, dengan senjata tercanggih, sampai hari ini belum jatuh itu. Ya. Apalagi pakai golok gitu ya. Iya, di Indonesia masalahnya kalau KKB sudah banyak membunuh ya, sudah ada korban jiwa TNI dan lain-lainnya ya. Tentunya ini harusnya menjadi perhatian sehingga orang malah mengalihkannya ke suku ya, jadi akhirnya kasus ini dianggap orang sebagai pengalian isu. Ya kan sebelumnya kan BEM seluruh Indonesia berdemonstrasi menuntut banyak hal ya. Ya kemudian ya dilakukanlah, ini dugaan saya ya, makanya nih secepatnya lah Densus 88 menjelaskan dan BNPT menjelaskan ya supaya tafsirnya tidak macam-macam gitu ya. Saya terus terang saja ya, bagi saya ya ini pengalian isu bagi saya ya, pengalian isu dari isu yang dituntut oleh BEM seluruh Indonesia ya, supaya jangan berkonsentrasi dengan isu-isu tersebut ya. Sehingga akhirnya ya Ade Armando, saya terus terang saja ya, menurut saya Ade Armando tuh hasil rekayasa itu untuk mengalihkan isu ya.
Gitu. Tapi kan saya nggak bisa buktikan juga. Cuma feeling saya, ini kan kita bisa saya merasakan bermacam-macam. Oleh karena itu bagi saya ya, kalau ada isu yang bergentayangan bermacam-macam, maka tugas pemerintah lah untuk menyelesaikannya secepatnya. Supaya jangan ada dugaan-dugaan yang buruk ya, yang tidak baik ya terhadap institusi-institusi di negeri ini yang bertanggung jawab dan berkompeten gitu. Ya oleh karena itu bagi saya ya ya kadang-kadang muncul juga ide bagi saya harus ada intelijen swasta menurut saya kadang-kadang di negeri ini melihat situasi seperti ini ya mesti ada juga intelijen swasta yang mencoba membuat second opinion gitu terhadap sebuah kasus terhadap sebuah masalah. Cuma saya nggak tahu nih boleh nggak ada di negeri ini apa intelijen swasta gitu kan? Nggak tahu juga saya karena bagi saya ya terasa beberapa waktu yang lalu ya Kopassus ya Danjen Kopassus membuat pernyataan ya dia tegak lurus dengan apa itu dengan apa pemerintah dia menganggap diri aparat pemerintah kan padahal Kopassus itu menurut saya bukan aparat pemerintah dia aparatur negara menurut saya itu jadi tunduk dan patuhnya kepada negara bukan kepada pemerintah itu kalau seandainya pemerintah menyimpang dari Pancasila Undang-Undang 45 aparatur negara termasuk tentara dan polisi itu harus mengingatkan itu supaya jangan menyimpang gitu kan bukan membela pemerintah menurut saya ya oleh itu kesimpulan saya ini kok banyak sekali masalah ya karena salah urus ini banyak yang salah urus menurut saya ya oleh karena itu saya terus terang saja ya pendekatan yang harus kita lakukan menurut saya bukanlah pendekatan power ya bukanlah security approach yang harus kita kedepankan dalam menyelesaikan persoalan bangsa tapi adalah dialog approach ya gitu diskusi ya seminar atau dialog ya tukar menukar pikiran ya makanya saya tetap dengan usulan saya itu ya yaitu menghidupkan kembali lembaga yang sudah pernah ada di zaman pemerintahan Pak Jokowi periode pertama itu Dewan Kerukunan Nasional gitu kan disitulah kita bicarakan masalah-masalah bangsa dan negara ini secara bersama-sama. Nah, sebenarnya Dewan Kerukunan Nasional itu tidak perlu kalau DPR bisa berfungsi secara baik. Tetapi DPR ini kan tidak bisa kita harapkan sesuai dengan semestinya kan itu masalahnya kan. Dia memang Dewan Perwakilan Rakyat, tapi rakyat yang dia wakili bukan rakyat banyak, tetapi adalah rakyat Indonesia yang jumlahnya sedikit, segelintir orang gitu, itu pemilik kapital. Oleh karena itu bagi saya demokrasi di negeri ini ya telah tumbuh dan berkembang yang ke arah yang tidak tepat menurut saya. Sehingga akhirnya yang berdaulat di negeri ini bukan lagi rakyat, tetapi adalah penguasa dan pemilik kapital. Nah, itu kan sudah tidak benar itu kan. Iya, ya, pemerintah jadinya ya. Padahal pemerintah dan negara jelas beda. Kalau negara ada rakyat di sana ya. Iya pemerintah harus tunduk kepada ketentuan negara yaitu falsafah negara, hukum dasar yang ada dalam sebuah negara kan gitu kan ya. Nggak boleh pemerintah membuat kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila dan dengan hukum dasar yang ada di negeri ini. Tapi pada faktanya gimana? Banyak sekali undang-undang dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Buktinya apa Pak Nrabas? Itu ketika di judicial review ya kan ternyata yang menuntut itu dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi kan itu kan tanda pemerintah melakukan kesalahan gitu. Ya, tapi pemerintah kan tidak mau menganggap dirinya salah. Jadi mau benar sendiri. Kalau sudah benar sendiri menurut saya ya itu yang dimaksud dengan kedaulatan penguasa bukan kedaulatan rakyat gitu. Ya jadi saya terus terang prihatin sekali dan apalagi ya orang Minang yang dituduh sebagai apa ya biang teroris di negeri ini bingung juga saya. Masa kami yang mendirikan lalu kami yang meruntuhkan kan tidak mungkin lah. Kalau istilah Pak Fadlizon 3 tokoh ya yang ya saya rasa di awal-awal kemerdekaan peran orang Minangkabau luar biasa untuk berdirinya bangsa ini. Terus masa kami akan hancurkan lagi gitu ya. Oleh karena itu saya minta sama Densus 88 tolong orang-orang yang ditangkap itu ya dilacak nasabnya keturunan itu dari mana. Saya punya keyakinan ya kalau ada ya itu bukan dari Minangkabau dugaan saya ya. Ini gitu. Penting ini karena seringkali ini mungkin saya ke Mustafa juga, Mustafa Nahrawardaya ya. Terima kasih sudah gabung. Tadi itu begini Kak Mustafa, karena kan
perlu dijelaskan seperti kata Buya tadi ya, agar kalau yang ditangkap ini dijelaskan siapa orangnya. Karena ini kita tadi disinggung juga kan kasus Ade Armando. Dalam Ade Armando saja ketika ditampilkan tersangka pelaku pemukulan begitu ya, melalui face recognition katanya ya, dengan teknologi canggih, ternyata salah begitu ya, orangnya ada di Karawang gitu, lagi di kampungnya, tapi dibilang memukuli Ade Armando. Jadi padahal itu sudah canggih begitu ya, menggunakan teknologi canggih untuk mengenali face recognition-nya pelaku pengeroyokan Ade Armando. Nah ini demikian juga dengan pelaku terorisme yang perlu dibuka ke publik, siapa dia, nasabnya apa, begitu ya. Jangan-jangan keliru kayak pengeroyokan Ade Armando ini lagi nih, atau bagaimana nih kalau Mustafa melihat? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga puasa kita hari ini sampai lanjut ya. Ngomongin beginian. Jadi terorisme itu memang misterius ya, misterius sekali. Saya mengamati atau meneliti sejak tahun 2003 ya. Karena saya meneliti ini, saya mengundurkan diri dari grup Jawa Pos karena kalau saya masih di jurnalis harus berkompetisi dengan hati nurani ya. Kalau saya harus memberitakan sesuai dengan keinginan kelompok tertentu, sementara saya melihat sendiri tidak seperti itu, jadi saya keluar. Jadi terorisme itu sangat misterius. Beberapa kali yang saya lihat itu selalu menunjukkan kejanggalan, ya, kejanggalan. Artinya akal sehat kita itu nggak bisa menerima apa yang terjadi. Contohnya apa yang dari awal-awal dulu sebelum sampai ke sini ya, Nurdin M. Top itu, pernahkah Anda melihat dia tanpa penutup kepala? Nggak pernah, kecuali dia setelah mati lalu keluar wajah aslinya sudah mati. Tetapi ketika masih hidup dia pakai penutup kepala, kemudian yang terkenal sangat bajunya tangannya begini-begini, mengancam pemerintah, mengancam tauhid dan seterusnya. Tidak pernah kelihatan, apalagi Dr. Azhari. Tidak pernah kenal kita wajah di mana, pernah Indonesia, pernah makan di mana, pernah aktif di mana, nggak jelas. Tahu-tahu mati di Malang. Nah, diserang oleh Densus. Misterius. Banyak sekali. Muhammadiyah itu dulu sampai tanda petik ya, saking marahnya dalam titik puncaknya itu, sebelum Siono itu Pak Din itu menghadap langsung kepada Kapolri Pak Jenderal Timur Pratopo itu Februari 2013. Saya juga ikut. Jadi pada saat pertemuan itu saya sendiri yang ngeplay film satu keping DVD, waktu itu belum ada seperti sekarang kalau DVD Mas ya. Itu saya ngeplay di depan Kapolri dan saya tunjukkan bagaimana ini anggota Densus itu melakukan penyiksaan terhadap orang yang tidak salah. Orang yang di pinggir jalan dipanggil kemudian ditembak mati. Orang di pinggir jalan tembak kemudian diinjak-injak, dan itu lupa kalau di situ pada bawa kamera, di syuting semuanya. Dan itu masuk ke dalam sebuah DVD, kemudian seseorang mengupload di Google, dan setiap di-upload itu selalu ada yang mematikan dan mengubur video itu. Nah, sampai suatu saat pemilik VCD itu menemui saya dan menyerahkan, dan saya sampaikan kepada Pak Din dan langsung menghadap Kapolri, dan waktu itu Pak Kapolri mengatakan akan segera mengusut, tapi sampai sekarang saya juga nggak jelas itu. Ada 7 orang yang ditembak dan ternyata salah satunya adalah hidup dan bisa bercerita, dan akhirnya kita bawa ke PP Muhammadiyah Jogja. Kita wawancarai apa yang terjadi dan kita terbelalak semua kalau kita mendengarkan pengakuan yang disebut sebagai teroris yang ternyata masih hidup. Tapi ini untuk kita saja. Lalu pada tahun 2015 itulah yang terjadi, kemudian menggali jenazah almarhum Siono, ya semoga syahid almarhum. Itu beliau lagi sholat, habis sholat langsung ditangkap sehat, tapi kemudian beberapa hari kemudian dikembalikan ke rumah dalam kondisi jadi mayat. Ini juga sangat menyesal saya waktu itu kenapa nggak dilanjutkan ya. Tapi waktu itu menurut saya sudah paling puncak itu karena Muhammadiyah berani membongkar kuburan yang sudah berusia lebih dari 23 bulan. Seperti itu. Nah, sampai sekarang, yang kita ceritakan sekarang ini kan soal Padang, Sumatera Barat ya. Jadi kita, mohon maaf Bu ya, itu kita nggak bisa sekarang ini mengatakan di depan publik, mengatakan nggak mungkin Sumatera Barat itu ada teroris. Ini mohon maaf nih, saya sampaikan dulu, tapi ada reasoningnya ada, alasannya aja, ada. Jadi dengan beralasan dulu kita berjuang, merebut kemerdekaan ya, mendukung kemerdekaan, kader-kader Sumatera Barat Minang itu sangat berjasa, itu kan dulu ya.
Tapi yang menjadi pengurus, mohon maaf sekali ya, BNPT, Densus kan bukan orang dulu juga, orang-orang sekarang. Apakah mereka mempelajari sejarah? Saya rasa juga tidak sampai sejauh itu, karena kita lihat sekarang-sekarang ini sejarah sudah dilupakan semuanya. Pelajaran PMP aja udah nggak ada kok. Jadi mereka nggak mempelajari sejarah-sejarah itu. Maka dari itu wajar tanda petik ya, kalau kemudian peristiwa kilometer 50 itu polisi berani menghapus apa itu jejaknya, ya, tempat jualannya yang dipakai oleh saksi memberikan keterangan kepada pers dihapus, ditulur-lantakkan menjadi tanah ya, diratakan dengan tanah. CCTV juga demikian. Berani. Kenapa? Ya karena memang seperti itu kerjaannya ya. Jadi saya tidak kaget lagi karena itu sebenarnya menurut saya dugaan saya sudah lama praktek seperti itu. Kita dihadirkan sebuah kenyataan fakta. Yang fakta itu menurut saya nih, sekali lagi ini subjektif ya. Mungkin adalah sebagian adalah itu adalah bikinan. Sebagian ya. Artinya fakta itu bisa dibikin. Fakta itu bisa dibikin. Jadi jangan salah kalau fakta itu kemudian harus faktual gitu, enggak. Fakta bisa dibikin. Orang sama kan sebuah diskusi di stasiun televisi, saya itu bertanya kepada pihak pemerintah ya. Tahukah Anda perbedaan antara orang yang bunuh diri pakai bom dengan orang yang dibunuh pakai bom? Tahu nggak perbedaannya? Pasti nggak tahu. Karena yang kita lihat selama ini adalah sudah barang matang. Orang mati dengan bom itu dianggap bunuh diri. Orang yang mati di TKP, kalau dia Islam pakai bulu-bulu apalagi bawa KTP dan ijazah di situ, itu teroris itu. Jadi sudah seperti itu. Oleh karena itu ketika saya tanya balik. Kalau saya balik sekarang, bagaimana perbedaan antara orang yang bunuh diri dengan bom dengan orang yang dibunuh dengan bom? Artinya gini, orang bunuh diri itu dengan niat pelaku. Dia mungkin menarik pelatuk, menarik alarm atau apa kayak namanya ya, tombol misalnya. Itu namanya bunuh diri. Ketika saya tombol, ketika saya tarik, saya tahu dia akan mati karena saya mau bunuh diri. Ini yang disebut bom bunuh diri. Tapi bagaimana ceritanya kalau dia tidak tahu bawa bom, dia dititipin oleh pihak lain, lalu sampai di suatu tempat, diledakkan oleh pihak lain dengan remote control. Itu orang awam seperti kita akan mengatakan itu bom bunuh diri. Bahkan semua jurnalis, semua televisi akan mengatakan itu bom bunuh diri. Padahal enggak juga. Sama saja dengan orang bunuh diri, gantung diri. Kalau dokter tahu, orang yang bunuh diri kalau gantung itu, pasti menjulurkan lidah, air maninya keluar, mohon maaf. Tetapi kalau digantung orang, itu enggak bakalan keluar air maninya maupun lidahnya. Jadi seperti itu, seharusnya tahu perbedaannya, tapi kan mohon maaf sekali jurnalis-jurnalis sekarang kan pokoknya menerima dari humas, jadi nggak akan berpikir logis. Dulu kalau termasuk saya masih ngepost di kantor polisi beberapa belas tahun, saya menghafali betul teknik-teknik seperti itu. Saya nggak tahu sekarang, jurnalis sekarang. Oleh karena itu, berita Sumatera Barat ini menurut saya, media nggak lazim untuk memberitakan. Karena apa? Ya nggak logis. Masa, tadi kan Bu Yanur sudah mengatakan ya, tidak mungkin juga orang akan kelompok meruntuhkan negara ini atau menggulingkan Pak Jokowi dengan golok. Yang bisa menggulingkan dengan mudah Pak Jokowi itu istrinya Bu Iriana. Jadi kalau menggulingkan dengan golok itu tidak bakal mungkin ya. Tadi kan sudah ceritakan di Ukraina di mana itu pakai rudal aja nggak. Kecuali zaman si Pitung pakai golok. Nah, oleh karena itu saya hubungin kembali kenapa saya tadi bilang tidak bisa kita Sumatera nggak mungkin ada teroris. Pengadaan itu bisa dilakukan. Pengadaan itu dilakukan. Artinya gini. Ini awalnya tidak langsung teroris, mungkin dulu adalah awalnya. Karena saya juga berangkat ke sana ke Payakumbuh Sumatera Barat. Awalnya adalah isu kotak infak. Awalnya dulu ini kan nggak langsung teroris kan. Kita kotak infak dulu. Lalu isu kotak infak itu yang berjumlah 600 itu, hampir 700 itu kemudian menggeliring pelan-pelan. Mungkin si sutradara ini, saya nggak menuduh siapapun ya. Ini kan bisa saja intel asing ya, atau kelompok-kelompok intel asing yang mengambil keuntungan dari kejadian terorisme. Bermaksud adalah meruntuhkan marwah Sumatera Barat yang selama ini dikenal sebagai satu-satunya provinsi, istilahnya yang, mohon maaf sekali, partainya pun partai Islam yang menang di sana, yang berkuasa di sana pun gubernurnya, wali kotanya dan seterusnya juga dari partai-partai Islam. Dan ya jangan lupa Muhammadiyah juga besar di sana. Artinya apa? Ya memang di sana Islam banget. Oleh karena itu ketika waktu itu ada anak mantan presiden seorang perempuan, saya lupa namanya, aduh siapa itu namanya, itu ngomong bahwa Sumatera Barat itu nggak Pancasila itu loh, lupa namanya. Oh, saya tahu anaknya, sekarang ketua DPR. Ya, cuma namanya saya selalu lupa orang ini. Betul. Saya orang-orang seperti ini mudah saya lupakan orangnya itu. Jadi ketika dia mengatakan di sini kurang Pancasila, itu apa istilahnya? Intinya dia menganggap ringan ya. Ketika Sumatera Barat disebut sebagai ya belum Pancasilais atau apakah di sini itu mendukung Pancasila dan seterusnya, kan istilah seperti itu. Jadi sangat merendahkan sekali marwah Sumatera Barat, kan begitu. Nah itu mungkin ada kaitannya. Kalau nggak ingin seperti itu kan ya mungkin ya
akan mengalami seperti ini. Karena apa? Ya itu tadi saya bilang, fakta itu bisa dibikin. Fakta itu bisa dibikin. Kalau nggak bisa dibikin, nggak ada BIN, nggak ada nggak ada intelijen dan seterusnya. Yang fungsinya itu. Maka dari itu kalau ada orang mengatakan kok Anda itu suka sekali dengan teori konspirasi, lah seluruh dunia itu konspirasi ada. Kalau nggak ada, nggak ada lembaga intelijen. Itu kan karena apa? Maling aja pakai konspirasi. Maling untuk mengambil motor itu pakai konspirasi, mempelajari dulu jalannya, mapping, mempelajari lingkungan, dia baru ambil. Itu kan konspirasi sebenarnya. Dia kadang kerjasama dengan penjual teh botol, dia kerjasama dengan tukang ojek dan seterusnya. Itu kan konspirasi sebenarnya. Korupsi juga pakai konspirasi, tidak mungkin sendirian. Jadi semuanya pakai konspirasi. Apa nggak boleh? Ya terorisme itu dengan konspirasi. Boleh, karena semuanya yang baik-baik saja pakai konspirasi. Apalagi yang bernuansa jahat. Kan seperti itu. Jadi mohon maaf Bu ya, itu kalau saya nggak berani mengatakan nggak mungkin di sini, nggak ada. Karena apa? Itu dengan konspirasi semua bisa ada. Bisa ada. Kalau nggak percaya, nanti gua pelajari ya, banyak-banyak kasus terorisme itu, ya termasuk Ade Armando itu kan kemarin saya, ya di sebuah stasiun televisi saya ungkapkan apa adanya. Kan dia ngaku sendiri kan, ke situ akan melakukan apa? Konten. Lalu saya dalam hati saya mengatakan kontennya Ade Armando itu, ini kan sebenarnya pakai konspirasi sebenarnya. Dia nggak sendirian kan, ada tukang kameranya, ada tukang penyelidik, bukan penyelidik lah ya, pengamat lapangannya. Sekarang jarak, maksudnya lama tidaknya konten Ade Armando itu dari mana? Mulai dari wawancara sampai mana? Khawatir saya ini sampai dia berbuat kali korban seperti itu, masih konten itu. Itu khawatir saya saja. Jadi saya nggak tahu nih kontennya sampai di mana kan. Bagian dari konten. Maka Ade Armando harus diperiksa gitu. Dia ngerancang konten ini sejauh mana gitu. Jangan sampai di mana. Dia harus berani bercerita. Karena konten di YouTube itu sekarang aneh-aneh. Seorang kiai di Jawa Timur itu sampai berkali-kali diperiksa polisi gara-gara kontennya itu berlebihan. Ada bercinta gancet laki-laki perempuan. Kirain itu ada kejadian beneran, ternyata itulah konten. Ada orang berselisih antar ulama. Lah tapi pikir itu adalah asli. Ternyata adalah konten. Maka diperiksa polisi berkali-kali. Maka konten YouTube ini harus diperjelas pada kasus Armando, kasus yang lain juga. Nah, kalau saya jadi Densus, jadi BNPT, semua itu divideokan. Maka waktu kasus Dr. Sunardi itu saya gugat tanda petik ya, karena justru video yang penting-penting itu tidak ada di dalam video yang dilaporkan ke Komnas HAM. Ya kan, video yang ada, yang penting-penting itu misalkan menyatakan, saya adalah Densus, saya adalah BNPT, saya adalah polisi, Anda harus menyerah. Itu nggak ada videonya, yang ada itu kejar-kejarannya. Mobil yang dikejar, kacanya hitam. Mana tahu kalau dalam mobil yang dikejar itu adalah Dr. Sunardi. Karena kita nggak ada video waktu ngangkat jenazah, atau waktu kejaran di dalam itu ada video atau nggak jelas. Video yang penting nggak muncul, video yang janggal malah muncul. Nah, seandainya dia nggak memunculkan video di Komnas HAM, mungkin orang percaya. Begitu dimunculkan videonya, malah banyak pertanyaan. Kapan menyerahkan surat sebagai TSK? Kan tiba-tiba dia TSK itu Sunardi. Ini ngomongin soal terorisme ya, di mana banyak kejanggalan dan sesuatu yang tidak masuk di akal oleh orang sehat. Dan tidak semua kerjaan Densus itu betul ya. Banyak sekali kasus-kasus di mana salah tangkap dan seterusnya dikembalikan ke keluarganya ya, tapi dalam keadaan sudah babak belur. Nah, seperti itu. Jadi Densus itu bukan suatu lembaga yang sempurna ya. Yang kalau kita kira-kira kalau Densus kita maintenance kira-kira jadi apa ya, jadi nabi atau jadi Tuhan, nggak mungkin lah, itu pasti nggak sempurna, itu manusia juga, manusia itu nggak mungkin ada sempurnaan. Ya udah pasti tidak sempurna ya pastinya, tetapi yang lebih pasti lagi nih kan Densus 88 ini anggarannya besar begitu ya, jadi diharapkan agar lebih profesional tentunya. Ini saya ke Buya karena banyak yang mengatakan kok sepertinya Densus ini terlihat gampang menteroriskan masyarakat begitu ya. Ada anggapan seperti itu Buya. Ya contohnya tadi Dr. Sunardi harus merenggang nyawa begitu ya. Kemudian ada Suyono begitu dan banyak yang tanpa ada pengadilan yang jelas begitu ya, tanpa ada kejelasan, tahu-tahu sudah kehilangan nyawa dan langsung dapat vonis teroris begitu ya. Ini kalau menurut Buya bagaimana? Ya saya melihat terorisme itu jadi komoditi jadinya. Isu-isu tentang terorisme itu jadi komoditi. Saya pernah menonton sebuah YouTube ya, di mana petinggi dari instansi tertentu ya sambil tertawa-tawa menyatakan bahwa mereka berhasil mendatangkan dana yang besar dari luar negeri dalam rangka memberantas terorisme gitu ya. Jadi kesimpulan saya ya mereka sangat senang sekali dapat duit banyak ya dengan adanya isu terorisme gitu kan. Nah, timbul pertanyaan, kalau seandainya terorisme tidak ada lagi berarti kan duitnya nggak ada lagi kan gitu ya.
Sementara mungkin mereka perlu duit. Jadi kesimpulan saya akhirnya ya macam-macam jadi muncul di dalam kepala. Jadi oleh karena itu menurut saya ya negeri ini janganlah ya kita biarkan berjalan di jalan yang akan membuat keresahan, kegaduhan gitu ya. Oleh karena itu saya terus terang saja secara pribadi ya sangat menginginkan dan mengharapkan supaya persoalan-persoalan yang ada dalam bangsa ini ya kita bicarakan secara bersama-sama gitu. Jadi Densus jangan kerja sendiri saja. Kalau ada orang yang dituduh terorisme ya kalau bagi saya begini ya, sebelum diajaklah tokoh-tokoh masyarakat ya. Misalkan ada orang terindikasi si A, misalkan terindikasi teroris terkait dengan jalan teroris ya. Ayo kita dekatin gitu ya, kita nasihatin, kita ajak berdiskusi ya. Dan kita harapkan nanti mereka akan bisa kembali ke jalan yang benar gitu kan ya. Dan kalau seandainya mereka tidak patuh-patuh juga baru ditangkap menurut saya ya. Tapi kan sekarang kan tidak seperti itu ya. Mereka biarkan saja nanti tiba-tiba ditangkap ya, dan penangkapannya luar biasa ya. Dan langsung ditembak itu yang jadi masalah. Ya, jadinya seperti yang terjadi terakhir tuh di mana tuh di Klaten ya. Ya sehingga ributlah seluruh negeri dibuatnya kan gitu ya. Dan saya rasa juga ya makanya ini tafsirnya bermacam-macam. Densus memang menginginkan itu gitu supaya ribut gitu ya. Sehingga nanti dunia memberikan perhatian besar kepada Indonesia sehingga nanti dana mengalir lagi ke dalam negeri gitu kan untuk kepentingan memberantas terorisme gitu kan. Ya bagi saya makanya saya kadang-kadang mikir sendiri ya. Mana sih yang lebih berbahaya, terorisme yang ada hari ini dengan terorisme yang dilakukan dalam bidang ekonomi dan politik gitu. Terorisme itu kan tindakan yang membuat masyarakat banyak takut ya. Ya kan itu definisi terorisme kan gitu ya, melakukan tindakan-tindakan yang membuat ketakutan di tengah-tengah masyarakat gitu kan ya. Itu yang namanya minyak goreng itu, mafia minyak goreng itu juga menurut saya menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat, terutama di kalangan ibu-ibu ya. Karena dia tidak akan bisa memberikan makanan yang dia inginkan kepada suami dan anaknya gitu kan. Jadi itu gerakan terorisme menurut saya. Tapi kenapa kok tidak cepat sekali pihak menegak hukum untuk menangkapnya? Meskipun sekarang alhamdulillah ya, alhamdulillah para dirjen di Kementerian Perdagangan itu sudah ditangkap ya. Jadi itu pertanda bahwa pihak kepolisian ya juga bekerja keras. Tapi ya menurut saya ini yang menetapkan ya Dirjen Perdagangan Luar Negeri gitu ya informasi. Ya saya terus terang dalam hal ini saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada pihak kepolisian dalam hal ini Kapolri ya. Ya berterima kasih sekali. Tapi menurut saya di balik mereka itu masih ada lagi yang di atasnya menurut saya ya. Pertanyaan berani nggak itu penegak hukum menjamah mereka gitu kan? Gitu. Berani nggak? Karena ada di belakang mereka itu ada para pemilik kapital yang sangat berpengaruh. Ya bagaimana itu gitu kan? Jadi kesimpulan saya ya kurang berimbang. Semestinya ada 3 masalah besar yang dihadapi oleh bangsa kita. Yang pertama adanya gerakan radikalisme terorisme. Yang kedua adalah korupsi, kolusi, nepotisme. Yang ketiga munculnya faham-faham dan falsafah-falsafah yang bertentangan dengan falsafah bangsa kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Kesimpulan saya itu yang terlalu kencang di radikalisme terorisme, tapi terlalu lembek di korupsi, kolusi, nepotisme dan dalam menghadapi faham-faham yang tidak sejalan dan sesuai dengan faham kita bangsa Indonesia itu Pancasila dan Undang-Undang 45 gitu. Ya, radikalismenya pun seperti menyorot ke satu kelompok saja begitu ya. Ketika tadi itu KKB yang sudah melakukan nyata-nyata melakukan serangan begitu ya. Ini juga terkesan lembek, belum bisa dilumpuhkan begitu ya. Nah, ini terkembali lagi mungkin saya beralih ke Mustafa ya, kembali lagi soal isu golok ini tadi, NII Sumbar pakai golok ini ya. Banyak yang kemudian mempertanyakan karena ya memang tidak bisa disalahkan. Publik kan juga punya common sense begitu ya. Pastinya bisa berspekulasi, itu hak publik ya untuk berspekulasi, tapi ini adalah tugas dari Densus untuk menjelaskan sebenarnya sehingga tidak terjadi spekulasi liar lah. Ada yang mengatakan wah ini jangan-jangan pengalihan isu, ada yang mengatakan wah untuk dana kali, atau wah ini ketakutan kali karena memang takut digulingkan atau gimana. Macam-macam lah spekulasinya begitu ya. Nah, ini seharusnya lebih transparan atau bagaimana dijelaskan oleh Densus ini? Mungkin saya bacakan dulu nih ya, Mustafa, dari Gubernur ini yang tadi dimuat di oposisicerdas.com ya.
Gubernur, tidak ada sejarahnya NII berpusat di Sumbar, apalagi mau gulingkan pemerintah, terlalu katanya begitu ya. Gubernur Sumatera Barat, Mahyaldi Ansarullah mulai merespon soal keberadaan jaringan NII Negara Islam Indonesia sebagaimana data dari Mabes Polri yang tersebar di daerahnya. Menurut Mahyaldi, yang punya data soal NII itu polisi, dan sebenarnya itu perlu dijelaskan supaya tidak terjadi bias informasi. Saat ini, sebut Mahyaldi, informasi seputar jaringan teroris NII itu bias. Sekarang saya kira sudah bias, ada yang mengatakan tertangkap 1.000. Kemudian ada lagi sekian ribu. Itu kan perlu dijelaskan, ujar Mahyaldi di Padang. Pengakuan dan sepengetahuannya, Mahyaldi mengaku bahwa tidak ada sejarah mencatat NII itu pusatnya di Sumbar. NII katanya ada di daerah lain dan tak perlu disebutkan pusatnya Sumbar. Makanya saya kira banyak yang bias karena belum jelas tentang itu. Apalagi ada yang mengatakan mereka akan menggulingkan pemerintah. Saya pikir itu terlalu, begitu ya. Ini permintaan serupa ini, Mustafa, banyak juga yang bertanyakan ini. Kok nggak jelas gini tiba-tiba logika publik jadi terusik begitu ya ketika dikatakan tiba-tiba ada di Sumbar, ada NII mau menggulingkan pemerintah pakai golok. Nah ini yang perlu dijelaskan itu ya, Mas. Betul kata Pak Mahyaldi. Jadi seluruh data kehidupan kita itu ya selain di akhirat itu di dunia itu milik polisi dan juga pemerintah. Maka kemarin dipraktekkan dalam face recognition itu ketika demo itu kan pertama kalinya dipakai itu. Ya maksudnya dipublish ya bahwa mereka menggunakan aplikasi face recognition, mengenali wajah. Mengenali wajah ini bukan dengan tanpa data. Artinya kepolisian itu sudah punya data wajah seluruh Indonesia orang-orang yang mereka perlukan. Artinya, lah kemarin itu kalau di demonstrasi sampai orang yang demo aja ketahuan, berarti seluruh data wajah kita itu sudah ada di Mabes Polri. Jadi ketika ada demo atau apa, tinggal memasukkan aplikasi seperti persis di film-film yang sering kita lihat di media barat, di film barat. Seperti itu. Katanya canggih sampai retina mata pun bisa terdeteksi begitu. Ya, seperti jadi kalau secara logika, maka yang memiliki data betul kata Pak Mahyaldi adalah kepolisian. Tetapi mohon maaf, selama ini nggak pernah ketika misalnya nih, nggak mungkin Muhammadiyah itu akan radikal, tapi mereka nggak mungkin kemudian belum pernah ya, kemudian oh ya mohon maaf nggak begitu, apalagi yang di Sumatera Barat, nggak mungkin Sumatera Barat nggak ada NII, nggak mungkin juga nanti akan minta maaf dan kemudian diralat, nggak mungkin, karena saya yakin sekali seluruh operasi ya intelijen itu adalah sudah memperkirakan akan terjadi apa, akan lari kemana, akan dialihkan kemana, saya kira itu sudah dilakukan. Artinya apa ya, soal ini kalau nanti mereka menanyakan berapa ribu, gampang ya, banyak penjahat yang mereka takut ya. Artinya kalau sudah di bawah penguasaan aparat seluruh dunia manapun, itu penjahat itu takut. Berbuat apapun dia mau ketika kemudian ada jaminan dan seterusnya. Jadi ditantang apapun, saya kira akan ada jawabannya karena itu sudah dirancang dari awal gitu. Nah, seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah memang harus memotong generasi karena ceritanya gini nih, ini nggak ada hubungannya dengan saya cerita. Saya punya tokoh besar kawan ya yang pernah menjadi anggota kabinet. Tapi beliau berkata kepada saya nanti akan berhenti di tengah jalan. Lalu dia nyari karyawan itu saya kenal, saya omongin, Mas nanti jangan, kan nanti kamu kan digaji rutin tiap bulan ya, jangan main-main ya, jangan ngedit motor, ngedit mobil, ngedit rumah, karena pimpinan Anda itu nanti akan turun, akan mundur dari kabinet. Tahu nggak yang dia maksud? Nanti kalau dia sudah terbiasa kredit, pengeluaran rutin, begitu pemasukannya nggak ada, maka dia akan stres. Dibayar pakai apa? Maka dia akan berpikiran lebih baik saya jadi staf terus seperti yang kemarin-kemarin. Ini klop dengan dugaan Pak Buya tadi. Kalau kita sudah terbiasa dengan mendapatkan uang banyak, ketika berhenti uangnya dan nggak ada anggarannya, apa yang dilakukan? Ya lebih bagus ada anggaran, ada duit yang masuk. Kan seperti itu. Nah, ini maksud saya, ini memang holistik sekali, besar sekali persoalannya. Orang sering mengatakan, yuk duduk bareng gitu. Tapi kalau sudah soal duit, Pak, ini susah Indonesia itu. Apalagi masa-masa sulit butuh duit, yang paling gampang itu ya dengan anggaran. Nah, begitu. Tapi ini nggak ada hubungannya dengan Densus, saya hanya mengatakan teori. Nah, seperti itu. Jadi yang khusus yang di NII ini bisa diberitakan di mana saja ada, ya. Tidak hanya di di Jawa Barat misalkan. Nah, Sumatera Barat kok isunya kok sepi toh, kok yang terorisme toh, kok yang lain ada toh. Gimana sih Sumatera Barat kenapa sih kemudian kok gubernur selalu dari partai Islam, wali kotanya partai Islam? Tentu ini ada yang cemburu.
Jadi bagaimana caranya adalah membuat suasana Sumatera Barat itu seperti juga di provinsi lain supaya seragam. Mosok hanya Sumatera Barat sendiri yang Islami, ya kan begitu. Nah, jadi tapi saya tidak nuduh ini, hanya saya mengatakan teori bagaimana sebuah teori konspirasi itu bisa melakukan apa saja. Ini kan menurut AC Manulang dulu ya, mengatakan kepada kita semua ada 62.000 ya intel asing yang bekerja di Indonesia, yang mereka itu menyamar sebagai guru, mahasiswa, jurnalis, kemudian pekerja-pekerja di pabrik, 62.000 dia mengatakan secara terbuka. Jadi jangan-jangan kelompok inilah yang bekerja untuk kemudian ketika kerja mereka sudah matang diberikan kepada intel kita. Ini loh, di Sumatera Barat itu ada berapa tadi jumlahnya itu? Ada 1.000, ada berapa itu 600 atau berapa informasinya. Jadi kerja-kerja seperti ini kalau sudah tersentuh intelijen, mohon maaf, semua harus angkat tangan. Kalau sudah tersentuh intelijen, angkat tangan, kita nggak memilih infrastrukturnya. Mereka memiliki anggaran, mereka memiliki infrastruktur, mereka memiliki alat. Kita nggak punya. Jadi kalau sudah tersentuh intelijen, sudahlah. Kita hanya berdoa kepada Allah supaya kejadian ini segera dihentikan dan kemudian yang berbuat jahat itu mendapatkan balasan yang setimpal. Seperti itu. Kalau sudah melalui pemerintah dan sebagainya, sudahlah. Caranya gimana sih? Misalnya kata NII, ada katakanlah. Cuman cara mengambil alih pemerintahan bagaimana? Wong saya itu membayangkan gini, istana itu diduduki sekalipun oleh mahasiswa, DPR diduduki oleh mahasiswa, nggak bakal bisa beralih ke pemimpinan itu kalau nggak ada hati nurani oleh presidennya. Maka dari itu kemarin tanggal 11 dan nanti tanggal 21 besok, ketika mahasiswa berhasil menduduki istana pun, kalau nggak ada hati nurani presiden yang di demo itu, ya nggak akan terjadi pengalihan kekuasaan, apalagi hanya dengan golok, itu sangat halu, istilahnya halusinasi. Jadi mohon maaf, kalau menurut saya, media jangan beritakanlah seperti itu, ditertawain sama teman-teman. Berita kayak gini nggak masuk akal kok diberitakan gitu loh. Lagian-lagian ini Sarita TV, tema kayak gini kok ya diangkat gitu, nggak usah dibahas gitu loh. Ya karena ini isunya berkembang jadi sara, banyak yang tersinggung. Yang komentar juga tokoh-tokoh kok ya. Ini salah satunya ini saya bacakan MS Kaban di Twitter ya. Sebagai mantan anggota DPR RI Sumatera Barat 1999-2004, saya sangat tidak percaya 100% NII di Sumbar. Kualitas Densus 88 teruji tidak akurat. Gampang menteroriskan masyarakat Sumbar dengan 3 tungku sajarang, kuat memegang adat Basandi Sarak. Sarak Basandi Kitabullah, teguh pertahankan NKRI. Ini mungkin Buya nih yang bisa menerjemahkan. Bentar, Mbak Rahma. Ketika pada dibantah seperti itu, nggak percaya. Kemudian ketika polisi bisa menghadirkan satu orang dengan mata ditutup mengatakan, saya NII, alamat saya di mana? Di Padang. Mau apa kita? Ayo. Sementara orang itu, kalau di media sosial itu disebut Andre Bibir. Andre Bibir itu apa? Orang yang bisa disetting apa aja. Ayo, gimana cara membantahnya? Nggak bisa. Susah juga ya sekarang kalau dikasih datanya, misalnya datanya alamat rumahnya siapa, di mana, itu kalau dibagi itu susah lah. Zaman sekarang kan gampang dilacak ya. Contohnya pengeroyok Andi Armando itu begitu dikasih tahu namanya ini, alamatnya ini, langsung netizen mengatakan nggak benar, dia nggak ada di situ, begitu kan? Langsung. Nah, ini soal penghakiman media, mohon maaf Bu ya, ini saya selain. Ini soal penghakiman media. Contohnya Munarman, belum terbukti media sudah menghukum dia media massa, menuduh dia adalah teroris. Tapi kan dalam sidangnya ternyata nggak terbukti, ya nggak seperti itu. Jadi ini mohon maaf sekali, memang jahat sekali ini penghakiman di luar pengadilan. Seseorang dituduh sebagai terduga, kemudian belum sampai sidang, tapi di media massa termasuk media sosial sudah menghakimi yang bersangkutan. Kasihan itu. Dan kayak gini banyak sekali. Selama ada kejelasan, ada keterbukaan, rasanya itu bisa mengurangi suuzon publik gitu ya, publik yang berspekulasi atau berburuk sangka. Mana mau transparan, big data aja ditanya dia ngengkel, nggak mau kok, big data nggak boleh dibuka, bagaimana mau transparan, padahal pejabat tinggi dia. Kalau memang berani terbuka ya buka dong, jangan nuduh-nuduh tapi tanpa bisa membuktikan dengan datanya. Karena katanya Buya tadi minta dibuka siapa orangnya, kalau perlu nasabnya, bener orang Minang bukan begitu ya, karena ini kalau berani buka tentunya gampang sekali netizen atau publik ini mengkritisi begitu ya, orang ini seperti apa atau bagaimana sejarahnya, itu gampang mudah sekali ya zaman sekarang ya di era seperti ini ya. Karena contohnya KM 50 saja, ini polisi yang menganiaya itu lama sekali tidak dipublish identitasnya, siapa namanya, tidak ada tahu identitasnya, tahu-tahu katanya meninggal, kecelakaan salah satunya, ya kita tidak tahu yang meninggal siapa, identitasnya kita juga nggak tahu ya, jadi ya kita mangut-mangut saja, oh iya meninggal 1 tinggal 2 dan akhirnya bebas juga yang 2. Ya kembali lagi ke ini tadi MS Kaban tadi nih Bu ya, komentarnya Bu ya. Iya, kalau berdasarkan penjelasan dari Pak Mustafa ya segala sesuatu yang bisa dibuat.
Ya, jadi maunya apa gitu? Mau dibuktikan bahwa ada orang Minang. Ya ternyata tadi kalau pakai teorinya Pak Mustafa ya itu bisa dibuktikan bahwa ada orang Minang kan gitu ya. Dari Jawa ya bisa dibuktikan bahwa ada dari Jawa. Jadi bisa di skenario semuanya gitu ya. Jadi kalau gitu negeri ini adalah negeri yang penuh dengan rekayasa dan menurut saya itu tidak sehat ya bagi pembangunan dan pengembang demokrasi di negara kita ya. Oleh karena itu bagi saya transparansi itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Dan kalau seandainya ada hal-hal yang kita anggap membahayakan bagi bangsa dan negara kita ya, itu tidak hanya wewenang daripada polisi ya, atau tentara ya. Masyarakat dan rakyat juga bertanggung jawab menurut saya ya. Nah, oleh karena itu bagi saya kalau ada orang yang terindikasi misalkan terkait dengan jaringan teroris misalkan gitu ya, ya kalau polisi sudah tahu orangnya, ya ayo kita kerjakan secara bersama-sama gitu kan. Kita panggil mereka, kita ajak mereka berdialog dengan melibatkan masyarakat gitu kan. Dan kalau seandainya tidak berhasil juga ya barulah polisi bertindak kalau menurut saya ya. Tetapi kan ini kan tidak nih, ibarat buah dibiarkan sampai matang gitu, setelah matang baru dipungut kan gitu ya. Nah itu bagi saya cara penyelesaian kayak gitu tuh ya kalau bagi saya sebagai orang yang berpihak kepada rakyat banyak ya itu tidak baik menurut saya cara-cara kayak gitu. Itu namanya pendekatan apa itu ya? Ya kalau bagi saya terasa tidak tepat ya dalam era demokrasi bagi saya itu sesuatu yang cacat bagi saya dari perspektif demokrasi ya. Karena demokrasi itu kan yang memerintah kan adalah rakyat ya. Jadi rakyat jangan sampai tidak diajak, jangan sampai tidak dilibatkan ya. Apalagi rakyat di pojok-pojok kan melalui apa kekuatan-kekuatan apa ya hukum atau kekuatan bersenjata atau kekuatan tertentu ekonomi gitu ya. Jangan seperti itulah mengolah bangsa dan negara ini. Ya bangsa dan negara ini menurut saya adalah ya eh, masih ada harapan ya untuk menjadi negara maju gitu. Tapi syaratnya satu ya persatuan dan kesatuan di antara kita harus bisa kita jaga, kita pertahankan dan kita tingkatkan. Oleh karena itu segala sesuatu yang akan mengganggu rasa kepercayaan ya antara rakyat dengan pemerintah, antara rakyat dengan polisi, dengan Densus itu harus dihilangkan gitu menurut saya ya. Sehingga akhirnya ya kita hidup dalam satu suasana yang penuh dengan apa kebahagiaan dan kita dalam satu suasana di mana kita saling percaya dan mempercayai gitu kan. Kalau seperti sekarang seperti penjelasan Pak Mustafa tadi ya terus terang saya kita tidak percaya jadi kepada para penegak hukum ini gitu kan. Apalagi Pak Mahfud MD bilang ada hukum industri, ada industri hukum gitu. Kalau industri hukum itu kan berarti menjadikan hukum sebagai komoditi kan gitu ya. Dan menurut saya itu memang terjadi di negeri ini gitu. Jadi hukum itu sudah jadikan industri, jadikan objek untuk mencari uang gitu kan. Baik. Dan isu terorisme juga dijadikan komoditi untuk mencari uang. Jadi kesimpulan saya ya beginilah negeri ini gitu ya. Cuma saya hanya menyatakan saya prihatin dengan situasi dan kondisi yang ada hari ini. Dan bila seandainya kita tidak mampu memanage bangsa dan negara ini sesuai dengan falsafah bangsa kita dan hukum dasar yang ada di negeri ini, maka menurut saya negeri ini akan ada dalam bahaya. Dan saya tidak mau itu terjadi. Dan saya melihat praktek-praktek untuk menyimpangkan negara ini dari falsafah dan hukum dasarnya, menurut saya sangat kuat ya. Gitu. Sekarang dalam bidang ekonomi misalkan ya, emangnya sistem ekonomi yang ada di negeri ini sesuai nggak dengan falsafah Pancasila dan hukum dasar Undang-Undang 45? Mana pula sesuai kan? Di negeri ini sistem ekonomi yang ada itu kata salah seorang ketua umum partai yang bisa diakses melalui YouTube, sistem ekonomi yang ada di negeri ini adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme. Pertanyaan saya, apakah paham liberalisme kapitalisme itu sesuai nggak dengan Pancasila? Ya nggak sesuai lah. Apa sesuai nggak dengan hukum dasar negeri Undang-Undang 45? Ya nggak sesuai. Tapi kenapa kok tumbuh dan berkembang? Tapi kenapa tidak dihambat gitu kan? Tapi kok dibiarkan gitu? Kalau seandainya ada orang yang ingin apa namanya mendirikan negara Republik Indonesia berdasarkan paham-paham tertentu ya, maka bagi saya sebenarnya sekarang ini negeri ini pahamnya tidak lagi Pancasila dan Undang-Undang 45. Kebijakan-kebijakan dibuat oleh pemerintah ya menurut saya juga banyak yang sudah tidak sejalan dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Apa buktinya Pak Nabas? Lihat aja itu undang-undang yang dilahirkan oleh DPR itu. Gitu. Lihat saja undang-undang tentang sumber daya alam, undang-undang tentang perlistrikan macam-macam itu. Gitu. Jadi kesimpulan saya negeri ini dikelola dengan peraturan termasuk undang-undang ITE ya
dikelola dengan undang-undang, yang undang-undangnya sesuai dengan falsafah dan hukum dasar yang ada di negeri ini. Oleh karena itu bagi saya ya perlu ada ya sebuah pemerintahan baru yang lebih bisa kita harapkan ya untuk bisa menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dari yang ada hari ini. Itu kesimpulan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih ini Buya ya, karena menyoroti ini sudah melenceng dari Pancasila maupun UUD 45, bahkan ada joke kan di medsos itu ya, Pak Mustafa katakan, ya kalau di UUD 45 kan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kalau sekarang buzzer yang dipelihara oleh negara, katanya begitu joke-nya. Ya, tapi kembali ke masalah terorisme tadi itu ya. Anda sependapat dengan masukan dari Buya tadi. Sebenarnya banyak yang mengatakan seperti itu. Teroris ini agar tidak langsung ditembak-tembak saja tanpa ada pengadilan, kadang-kadang langsung mati sehingga tidak ketahuan, padahal itu baru tersangka begitu ya, agar diajak dialog dulu lah, apalagi baru bukan meremehkan golok ya, tapi apakah tidak dilibatkan masyarakat untuk diajak dialog dulu begitu kan, kemudian tidak langsung dimatikan ya, karena ya begini loh, begal aja ketika langsung dimatikan, ini yang mematikan aja berurusan dengan hukum kemarin kan ya, padahal itu udah jelas-jelas ngebegal loh ya, itu jelas-jelas goloknya mau dipakai itu mau ngebunuh. Nah ini kalau menurut Mustafa bagaimana? Jadi gini, aparat itu termasuk Densus, Brimob, polisi, tentara, ya TNI, itu dibekali dengan peralatan tubuh yang orang lain atau sipil tidak punya. Kenapa begitu? Karena memang sejak awal dipersiapkan untuk menghadapi para penjahat. Itu yang pertama, tentang fisik ya. Artinya dia bisa jadi seorang aparat itu kalau laras panjang pegang, pistol pegang, senpi laras pendek pegang, pisau pegang, alat pengaman diri, tahan peluru pegang. Jadi kalau ada teroris bawa golok nusuk Densus itu nggak bakal, itu patah itu. Peluru aja nggak bisa nembus apalagi golok kan. Jadi logikanya adalah ketika para aparat termasuk Densus ini menemukan terduga, pasti dia memiliki keahlian yang lebih berpuluh-puluh kali lipat lebih daripada teroris itu. Karena Densus itu dilatih oleh negara dengan menggunakan anggaran yang besar. Jadi nggak ada alasan lagi kemudian ketika Densus itu langsung menembak mati para terduga. Dia dilatih untuk melumpuhkan ya, melumpuhkan bukan mematikan. Dia melumpuhkan untuk dibawa ke pengadilan, bukan dibawa ke kuburan. Yang selama ini sering terjadi adalah kan begitu, yang tahu-tahu ya sudah mati begitu, nggak pernah kemudian masuk. Itu 100 lebih ya korban yang saya baca dari Komnas HAM, itu 100 lebih korban yang meninggal karena di luar sistem peradilan, itu 100 lebih. Ya artinya ini ada masalah di situ. Kenapa aparat yang sudah dibekali dengan peralatan serang yang lebih, peralatan pertahanan diri yang lebih, masih kemudian membunuh penjahat yang dia hadapi, padahal senjata ataupun peralatan yang dipegang terduga itu juga saya yakin nggak akan lebih dari yang dimiliki oleh Densus. Jadi cerita misalkan jangan-jangan dia bawa nuklir, dari mana bawa nuklir, jangan-jangan dia bawa bom apa besar, percayalah nggak akan terjadi seperti itu karena Densus sudah dilatih sedemikian rupa untuk melumpuhkan mereka. Jadi nggak ada alasan lagi. Oleh karena itu saya harapkan dalam forum ini ya, di berbagai forum ya tolong dengan hati nurani lah ya pekerja itu. Nanti masih ada akhirat yang menunggu mereka-mereka itu yang setelah mati akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan kira ya para pimpinan yang ada di meja yang nggak ada di lapangan, karena nggak melihat kejadiannya, kemudian merasa nggak apa-apa, saya nggak tahu kok, nggak apa-apa itu anak buah, nggak begitu karena ini sistemnya komando. Jadi nggak mungkin mereka bekerja sendiri kan seperti itu. Jadi terutama tentang terorisme ya, ini kan terkait dengan darah, nyawa, dan terkait dengan satu agama yang selalu dibawa-bawa, yaitu agama Islam. Oleh karena itu ini sangat berat sekali bagi saya. Ya saya ini hanya pengamat saja, ini aja banyak yang musuhin, banyak yang mengincar, banyak yang mentarget dan seterusnya. Kata orang, ya kita harus siap-siap saja gitu. Setiap kita habis wawancara di sebuah tempat, kita harus siap-siap. Setiap kita habis ngomong apa, kita harus siap-siap. Dan itu memang terjadi kepada semua para pengamat terhadap satu isu ini, yaitu terorisme. Maka dari itu kalau Mbak Rama Sarita mau tahu, ya sekarang ini nggak ada lagi pengamat yang berani kritis terhadap terorisme. Kenapa? Ya mereka takut, sudah nggak ada. Semua kayaknya para pengamat itu adalah dibina oleh lembaga tertentu dan mereka kemudian disebar ke berbagai media untuk berbicara membela keputusan pemerintah atau kebijakan pemerintah. Baik, ini terima kasih ini ya Mustafa Nahrawardaya juga Buya Anwar Abbas. Tentunya publik menunggu ini kejelasan ya agar tidak liar begitu ya, karena kalau dikatakan ini hanya
Realita TV ini saja, Sarita saja yang mempertanyakan, tidak benar juga, cek saja di media sosial ya, bahkan tokoh-tokoh semuanya mempertanyakan ini, bukan hanya kadrun ini ya, karena selalu begitu nanti dia, karena semua juga punya logika publik, punya common sense, pasti mempertanyakan ini, dan sudah kewajiban pemerintah dalam ini Polri ya, untuk menjawab pertanyaan publik ini sehingga tidak menjadi isu liar begitu ya. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rama Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.